Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Pelita Kasih bersama saya Yuli Giawa. Dalam perjumpaan kita kali ini kita akan mengulas sebuah tema yang tentunya sangat menarik dihidangkan untuk kita semua, yang memiliki hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam terang Injil. Dan tentu saja untuk membahas dan mendalami tema tentang garam dan terang dunia pada saat ini, saya tidak sendirian. Di studio telah hadir bersama saya yang akan menjadi narasumber kita pada saat ini, Pastor Gerardus Poluan. Beliau adalah salah satu pastor paroki yang ada di Kevikepan Stella Maris, Paroki Santa Maria Pengantara Kosio. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Salve, Pastor. Salve. Ya, selamat bakudapa, Pastor. Selamat bakudapa. Bagaimana kabar, Pastor? Baik. Ya, baik. Pastor, pertama-tama terima kasih. Terima kasih. Karena dari tempat jauh, Pastor bisa mengunjungi kami di tempat ini sehingga boleh berjumpa dalam program Pelita Kasih. Nah, ini tadi Pastor saya sudah menyampaikan sedikit kepada pemirsa di rumah bahwa dalam perjumpaan ini kita akan mendalami sebuah tema tentang menjadi garam dan terang dunia. Ya, mungkin Pastor bisa langsung saja menyapa pemirsa atau umat Katolik khususnya yang ada di rumah saat ini, menjelaskan sedikit tentang tema yang kita angkat pada saat ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Salve untuk umat yang ada di rumah. Seperti apa yang dikatakan tadi tentang tema yang diangkat pada kesempatan ini, itulah tentang garam dan terang dunia. Jadi bukan menjadi terang dan garam dunia, tetapi garam dan terang dunia. Dan ini tentu satu tema yang menarik, yang sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa saya katakan sangat relevan? Karena sangat menyentuh dalam kehidupan masyarakat, bahkan tentu dalam kelompok umat Katolik sendiri. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan kamu sebagai garam dan terang dunia. Dan ini tentu bukan hanya menunjuk pada identitas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tetapi ini menjadi panggilan. Sejak kita dibaptis, kita menerima rahmat ini, bahwa kita semua adalah garam dan terang dunia. Itu menjadi hal yang perlu digarisbawahi ketika kita mengangkat garam dan terang dunia. Dan ini Yesus sampaikan ketika dia menyampaikan terlebih dahulu pesan sabda bahagia. Ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia, dia melanjutkan dengan kamu adalah garam dunia. Itu berarti dia menyampaikan juga ini sebenarnya di atas sebuah bukit. Kalau dia menyampaikan ini di atas bukit, itu mau menandakan bahwa ini benar-benar penting. Tidak sekedar didengar, tetapi tentu yang paling penting itu sudah dilaksanakan, diwujud nyatakan dalam keseharian hidup yang konkret. Di mana saja, kapan saja, dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Seperti itu. Iya, baik, Sir. Tema yang kita angkat ini tentunya merupakan salah satu perumpamaan yang ada dalam Injil. Ya. Ya. Garam dan terang. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, khususnya ya ibu-ibu rumah tangga di rumah, tidak bisa terlepas dengan garam. Kalau di rumah, di dapur kita masing-masing tidak ada garam, tentu ada sesuatu yang kurang. Di dalam masakan pasti hambar rasanya kalau tidak ada garam. Nah, ini garam ini kemudian
Yesus ambil perumpamaan bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Mungkin ini bisa kita dalami dalam bacaan Injil yang membahas tentang tema ini. Iya. Jadi memang luar biasa apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu, garam dan terang dunia sebagai perumpamaan. Kita tahu bersama itu garam, ya. Garam itu penyedap. Tentu sesuai dengan takaran, tidak boleh lebih. Ya. Apalagi yang darah tinggi, tidak boleh. Nanti ya bisa fatal. Nah, jadi garam itu bisa memberi rasa yang enak tentu, ya, penyedap. Maka dalam penerapan sebagai murid-murid Yesus berarti orang itu harus hidup berguna dan berdaya guna. Dengan kata lain harus menjadi berkat, seperti tadi dikatakan atau dalam lagu tadi bagus, pakailah aku Tuhan untuk melayanimu. Ya, itu luar biasa. Itu lagu yang menjadi pengantar pertemuan kita, bahwa kita harus menjadi berkat. Orang bilang hidup ini harus selalu menjadi berkat, ya, menjadi garam, bermakna dan berguna dan berdaya guna. Luar biasa. Tetapi memang garam kan tidak kelihatan. Kalau DPR padahal sudah membara rasa, tapi kadang-kadang tidak kelihatan. Nah, ini penting kalau memang benar-benar kita menjadi garam, benar-benar juga harus yang paling penting itulah kita bisa memberi rasa, ya, membantu sesama atau menjadi berkat bagi sesama. Gitu. Yang ada rasa. Yang punya rasa. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah sama tidak membawa rasa hambar. Tapi sebagai murid-murid Kristus, orang berusaha hadir di tengah-tengah sesama menjadi pembawa sukacita. Supaya orang kehadiran dapat rasa seperti garam. Apalagi kan Yesus katakan dalam bagian lain dalam Injil itu, sesudah kamu adalah garam dan terang dunia, maka garam itu jangan menjadi hambar. Artinya apa? Bahwa iman itu sendiri harus dihidupi. Ya, apalah artinya kalau orang bilang orang beriman, sementara orang tidak mewujudkan itu, iman itu dalam keseharian hidup. Tidak ada gunanya, tidak ada bermanfaat. Yesus berpesan, kamu adalah garam dunia, tetapi jangan garam itu menjadi hambar. Menjadi hambar berarti hanya beriman, hanya sekedar beriman, tidak berubah dan berbuah, tidak bermanfaat bagi sesama. Dengan kata lain, orang sekedar berdoa dan berdoa, sementara tidak menghayati itu dalam keseharian hidup. Orang berekaristi, orang juga dia membaca kitab suci, tetapi sekedar membaca, tetapi tidak melaksanakannya. Ya, Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Begitu. Luar biasa. Mungkin kita bisa baca ayat yang ada dalam kitab suci. Semua ya? Iya. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Juga salah satu bagian yang penting dalam khotbah Yesus di atas bukit. Sesudah ia menyampaikan ucapan bahagia. Demikian untuk
isi dari Injil tentang tema ini, mengenai garam dan mengenai terang. garam dan terang dunia. Nah, ini kalau menurut Pastor, kenapa Yesus memilih dua kata ini, garam dan terang? Kenapa tidak memilih simbol-simbol lain? Yesus memilih garam dan terang ini, apakah ada makna tersendiri, Pastor, sampai padahal ada banyak simbol kalau Yesus mau pilih? Nah, tadi seperti dikatakan dalam pengantar tadi, bahwa ini dia sampaikan di atas bukit. Dan Yesus menyampaikan ini supaya mereka yang mengenal atau mendengar pemberitaannya atau sabdanya bisa atau mudah dimengerti. Ini kan garam dan terang itu hal-hal yang konkret, hal yang real, hal-hal yang familiar katakanlah, yang dekat dengan para pendengar pada waktu itu. Ya, garam memang pada waktu itu juga memang dibutuhkan. Demikian juga terang, ya terang hari-hari tentu orang sering, kita semua tentu sering katakan atau alami terang cahaya dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya supaya dengan tema ini, dengan perumpamaan ini, supaya mudah untuk dicerna, dimengerti, dipahami oleh para murid atau mereka yang mendengarkan, termasuk kita semua yang hadir, yang hidup pada masa ini. Begitu. Ya, jadi nah ini Yesus sudah kasih dalam bentuk perumpamaan. Nah ini kalau orang bawa dalam torampe perjalanan hidup sehari-hari, Pastor, torampe keberadaan sebagai garam dan terang dunia. Ya sudahlah, contoh kecil saja misalnya kehadiran kita di dalam kelompok kecil, entah di tempat kerja, entah di dalam keluarga yang sering kita jumpai sehari-hari. Mungkin bisa saja torampe kehadiran bisa menjadi garam yang hambar atau menjadi terang yang membawa kegelapan dalam kehidupan sesama. Ini bagaimana kita umat Katolik bisa menanggapi hal-hal seperti ini untuk bisa mawas diri, untuk bisa menghindari agar kita tidak menjadi garam yang hambar dan terang yang gelap bagi sesama, tetapi torampe kehadiran dimanapun justru menjadi garam yang menyedapkan kehidupan sesama. Mungkin Pastor, ini nanti bisa Pastor tanggapi setelah pariwara berikut ini. Nanti tolong lanjutkan. Baik, terima kasih. Ya, baik. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pendalaman tentang tema garam dan terang dunia akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di mana kehadiran kita di tengah-tengah sesama, entah itu di tempat kerja atau di dalam keluarga sendiri. Kehadiran kita itu bisa membawa suasana yang bagus, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadikan suasana menjadi hambar atau membuat kehidupan sesama menjadi gelap. Tetapi kehadiran kita menjadi penyedap, menjadi pembawa rasa yang berwarna bagi sesama. Baik, jadi kembali ke tadi garam, selain penyedap rasa, berarti itu orang harus hidup dengan penuh makna, berguna dan berdaya guna bagi sesama. Tapi ingat juga selain garam kan berfungsi sebagai pengawet, ya, pengawet. Jadi kalau garam sebagai pengawet, kalau kemudian diwujudkan dalam keseharian hidup, berarti sebagai umat Kristiani mampu untuk menangkal kejahatan-kejahatan moral yang dalam dunia zaman ini ya nampak sangat-sangat kentara, ya, entah itu berupa egoisme, kemudian hedonisme, konsumerisme, pembunuhan. Itu kan umat Kristiani yang hadir itu harus sebagai garam, jadi pengawet, jadi itu harus menangkal hal yang seperti itu, ya, sehingga betul-betul garam ini berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, begitu. Dan ingat, garam ini kendati dia sedikit atau kecil, tetapi sangat menentukan. Contoh, kalau orang tidak memberikan garam di misalnya sayur, pasti hambar. Di makan atau ikan, pasti hambar. Nah demikian juga ini yang penyedap ini sangat menentukan. Karena itu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya, pengikut Kristus, umat Kristiani diharapkan untuk benar-benar hidup menjadi garam di tengah-tengah dunia, ya, bukan cuma di tengah-tengah keluarga sendiri, tapi membaur di tengah-tengah masyarakat, ya, sehingga dapat memberikan cita rasa kepada sesama lewat kehadiran kita, tentu lewat perkataan, perbuatan dan tindakan kita. Dan itu tentu sangat penting mulai dari kehidupan keluarga. Kalau kehidupan keluarga kita sudah hidup sebagai garam, dan saya yakin kemudian di tengah-tengah masyarakat, lingkungan kerja pasti juga akan kita bawa, ya, kita akan hidupi seperti itu, ya. Sehingga sekali lagi garam tidak menjadi hambar. Apalah artinya kalau menjadi hambar, tidak ada gunanya. Seperti Yesus bilang, lebih baik dibuang, begitu. Dalam tanda kutip itu dibuang, tidak ada guna. Menjadi tadi disebut menjadi batu sandungan, atau dalam bahasa bola kaki itulah destroyer, jadi perusak. Bagaimana tuh hidup Kristiani kalau seperti itu? Ya, tentu jauh dari harapan, tidak bisa begitu. Ya, baik. Ya, kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari sebenarnya gampang, Pastor, ya. Menjadi garam dan terang bagi sesama, gampang. Tapi mungkin dalam praktek sehari-hari kadangkala iman kita lemah. Jadi kadangkala walaupun kita mempunyai semangat untuk menjadi garam dan terang yang baik bagi sesama, tetapi dalam praktek sehari-hari, dalam kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia yang kadangkala kita mungkin hadir sebagai cahaya yang tidak baik bagi sesama, atau malah kita membawa sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita, apalagi di dalam keluarga sendiri. Yang setiap jam, setiap hari torang praktekkan bagaimana torang kehadiran itu bisa menjadi pembawa sukacita, menjadi pembawa warna bagi keluarga sendiri. Nah, tetapi di tengah-tengah zaman sekarang ini, Pastor, entah itu dalam keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat, tentu tidak gampang
menjadi garam dan terang bagi orang lain. Karena ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Kalau iman tidak kuat, ya pasti jatuh. Tapi kalau iman kuat, pasti mampu melewati godaan-godaan yang ada. Nah, untuk menanggapi hal-hal seperti ini di era modern yang sekarang ini, gereja menanggapi bagaimana sebagai, ya gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang, untuk juga menjadi jalan bagi umat agar selalu ada di dalam terang Kristus. Ini dalam praktek yang umumnya yang sekarang ini, Pastor, di tengah-tengah berbagai macam banyak permasalahan di sekitar kita, gereja menanggapi bagaimana, apa usaha gereja supaya umat ini tetap berada dalam jalan yang dikehendaki oleh Kristus. Baik, jadi untuk tetap garam dan terang dunia itu dihidupi benar-benar oleh umat Kristiani, itu ada benang merahnya, itulah menjadi saksi, saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, tidak sekedar kata-kata, tetapi perlu dihidupi, dihayati dalam praktek. Paling tidak ya seperti secara mendalam menghayati kehidupan rohani. Nah, rohani itu namanya rohani, roh yang berkarya, membiarkan diri dituntun, dibimbing oleh Roh Allah, sehingga kita benar-benar menghayati diri sebagai garam dan terang dunia. Kalau orang mengandalkan tadi disebut, kalau orang mengandalkan kemampuan manusia, itu barangkali agak sulit, apalagi seperti dikatakan bahwa dunia zaman sekarang tidak luput dari berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, kesulitan, rupa-rupa hal. Tetapi yang paling menentukan tentu bagaimana kita membiarkan Roh Allah itu hidup. Karena kadang dunia sekarang sudah mulai lupa tuh roh yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kan itu tadi kan saya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, garam dan terang dunia. Ini adalah identitas yang tidak sekedar identitas, tetapi tentu harus dihidupi dalam panggilan kehidupan sehari-hari. Sehingga ini benar-benar harus menjadi kesaksian. Hidup zaman sekarang kan butuh itu kesaksian. Orang bilang susah, orang tua bilang susah didik anak, dengan cara apa, sudah rupa-rupa hal dibuat. Tetapi penting itulah kesaksian hidup. Ya. Seperti Yesus bilang, menjadi terang. Terang kan tidak berguna untuk dirinya sendiri. Tetapi terang itu harus bercahaya. Ya, harus keluar. Ya, menerangi, justru menjadi pedoman arah untuk yang lain. Bagaimana kita menjadi pedoman arah, dan bisa mungkin ketika diri sendiri harus juga dikuatkan oleh kehidupan rohani dalam perjumpaan yang mesra dengan Tuhan sendiri. Bagaimana orang mau bersaksi tentang doa sementara Tuhan tidak berdoa? Bagaimana orang bersaksi tentang kebaikan sementara orang susah berbuat baik? Begitu. Jadi yang paling penting menurut saya itu adalah zaman sekarang itu butuh kesaksian. Kesaksian itu penting. Mungkin orang bilang satu kata itu 1000 kata, satu perbuatan lebih berarti daripada 1000 kata. Kalau orang, misalnya orang tua bilang mesti masuk gereja, kok orang tua sendiri tidak masuk gereja, tidak memberikan contoh kesaksian, tidak punya arti banyak. Begitu. Jadi dunia zaman sekarang butuh kesaksian, yang tentu kesaksian yang benar, yang didorong oleh Roh Allah, karena perjumpaan dengan dirinya dengan Tuhan. Begitu. Sehingga hidupnya betul-betul mengarah, atau dalam bahasa keren sekarang menjadi inspirasi untuk ya. Bayangkan kalau semua sudah menjadi inspirasi bagi sesama, luar biasa. Aman hidup. Rukun dan damai pasti ya. Begitu. Ya. Oke, jadi Pastor, ini tadi kita sudah membahas mungkin lebih banyak mengarah ke garam.
Ini kalau terang, ini ada kaitannya dengan kerendahan hati. Kalau terang itu lebih pada soal pertama, soal keluar dari diri sendiri, dari keegoisan untuk bisa menerangi. Seperti saya katakan tadi, terang kan itu tidak menerangi diri sendiri. Maka itu kalau kita menyalakan sesuatu kan harus misalnya menyalakan lilin, tetap pasti nyendak taruh di bawah, taruh di atas. Demikian juga Yesus bilang supaya terang ini bercahaya. Sudah ada cahaya, sudah terang, tapi terang itu harus dimunculkan, ditampakkan. Jangan hidup kita hanya ya istilah katak dalam tempurung. Kalau orang Manado bilang cuma jago ditampah. Mesti keluar untuk bersaksi. Ini garis bawahi sekali lagi, ya harus bersaksi. Ya, sebagai terang juga menjadi pedoman. Nah, menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan itu hanya mungkin ketika orang betul-betul menghidupi orang identitas kita, supaya bisa menjadi saksi bagi sesama, menerangi. Dan dalam bahasa Yesus terakhir, dalam Injil terakhir dia katakan, supaya ketika kita tampil, tentu lewat perbuatan-perbuatan baik, lewat tindakan-tindakan kebaikan, kata-kata yang baik, orang akan memuliakan Tuhan. Ingat, dalam akhir sapaan seorang imam ketika dia akan menutup misa, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Kata-kata yang sederhana tetapi penuh makna. Berarti apa yang orang hidupi atau sebagai saksi ini, orang akan semakin dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri sendiri. Itulah arti terang. Begitu. Ya. Baik, Pastor, nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Pastor, terang lanjut. Tadi Pastor sudah mengulas sedikit tentang ya sikap dan tindakan kita menjadi garam dan terang bagi dunia, melalui kesaksian-kesaksian kita menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Nah, ini sekarang kita mungkin lihat dalam perkembangan zaman saat ini, Pastor, di era digital, di media sosial. Kira-kira kalau dikaitkan dengan tema yang kita ulas pada saat ini, menjadi garam dan terang bagi dunia. Nah, bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus atau khususnya umat Katolik menggunakan media sosial ini, kita menjadi garam dan terang bagi sesama. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu orang mesti tahu bahwa realitas kehidupan dunia zaman ini memang syarat dengan perkembangan zaman, perkembangan berbagai macam bidang ilmu, termasuk teknologi. Orang harus mensyukuri itu semua. Tetapi ini kan namanya cuma sarana, fasilitas. Nah, sarana atau fasilitas ini harus kita jadikan sebagai media yang betul-betul menjadi juga sarana pewartaan. Sarana pewartaan. Dalam konteks tadi, sebagai garam dan terang dunia, kemajuan ilmu teknologi atau dalam media sosial lebih konkret, tentu ya orang harus menjadikan sarana media sosial ini secara konkret menjadi hal yang menggembirakan. Misalnya, kalau orang mau posting sesuatu yang tentu baik, orang mesti juga ya ada kebiasaan yang bagus untuk umat Kristiani Katolik misalnya, ya ambil ayat-ayat kitab suci yang misalnya ayat emas, kemudian diposting, atau juga pengalaman-pengalaman iman lain, atau juga jangan cuma sekedar like dan kemudian mau mau suka viral hal-hal yang jelek. Tidak, mesti viralkan hal-hal yang baik. Seperti misalnya baru-baru ini ada perayaan besar di sini, itu yang diviralkan. Ya, karena disitulah kita melihat bagaimana umat Kristiani punya persatuan dan kesatuan, persaudaraan. Itu yang dipostingkan, bukan yang bla-bla yang jelek-jelek, ya. Begitu. Seperti saya bilang tadi, sumber inspirasi, sehingga media sosial ini yang orang buat, orang sering lihat karena sekarang orang kan ada istilah manusia screen, ya, dunia sama. Kurang semua kan sudah di layar-layar semua, maka pakai baik-baik. Mesti manfaatkan fasilitas ini, hanya fasilitas, sarana mempermudah, bukan justru tempat hoaks, berita-berita bohong, kemudian jadi provokator. Karena di media sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan dunia sekarang, apalagi atau termasuk juga dalam kehidupan menggereja, kehidupan beriman. Jadi kalau tidak dipakai baik, sarana ini menjadi tujuan, padahal cuma sarana. Begitu. Jadi sarana ini pergunakan sebaik-baiknya untuk pewartaan, sebagai media pewartaan, tentu pewartaan kebaikan, pengalaman iman, sehingga juga dari situ orang bisa boleh menggarami, bahkan boleh menjadi cahaya, ya, jadi terang bagi orang lain. Itu hal-hal sederhana, tapi kalau orang lakukan dengan sebaik-baiknya itu sangat bermanfaat. Banyak orang juga bisa bahagia, bisa senang lewat sarana ini, lewat membaca apa yang mereka posting. Sedang masih pagi, so lihat media sosial, ada berita gembira, jangan bangun kemari, so ini yang diposting, so bakal lain, tuh laki bini, so posting tuh hugel-hugel dan sebagainya. Ya, jadi buatlah ini sarana ini sebagai sarana untuk betul-betul menggarami dan memberi cahaya bagi yang lain, bagi masyarakat bahkan secara umum. Begitu. Iya. Jadi Pastor, ini berarti sebenarnya media sosial ini juga bisa menjadi sarana yang sangat membantu untuk kita untuk mewartakan kerajaan Allah. Cuman memang kadang-kala
dalam kehidupan sehari-hari ya kembali dengan tadi godaan. Kadang-kala media sosial justru memang kita pakai untuk hal-hal yang sensitif. Ya otomatis kehadiran kita di situ dengan kalimat-kalimat yang mungkin tidak bersahabat, otomatis kehadiran kita di situ bukan menjadi garam dan terang bagi sesama. Jadi ini memang sangat rentan karena sekarang media sosial ini kan bukan hanya orang-orang dewasa yang menggunakan, bahkan anak-anak yang masih kecil pun sudah bisa utak-atik ini media sosial. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik memang pengaruh negatifnya sangat kuat. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa ya, apalagi umat Kristiani yang sudah mengerti dan memahami betapa pentingnya media sosial ini untuk kita pakai sebagai sarana untuk mewartakan sabda Tuhan atau mewartakan hal-hal yang baik supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi sesama. Mungkin kita sebagai orang tua Kristiani ya mengarahkan anak-anak yang mungkin masih belum mengerti dalam mengutak-atik media sosial, apalagi di zaman sekarang ini kalangan kaum muda ya persahabatan mereka itu lebih kental dengan HP, Facebook, Instagram, dunia TikTok. digital, zaman Z. Jadi untuk anak muda mungkin pastor punya pesan untuk menghimbau mereka dengan persahabatan mereka di media sosial ini, mungkin bisa menggunakan media sosial ini untuk saling membantu, saling menguatkan dalam persahabatan, dalam pertemanan, untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif, khusus kaum muda. Ya, baik. Jadi langkah pertama tentu syukuri bahwa memang luar biasa ini kemajuan teknologi, termasuk dalam media sosial. Maka yang disyukuri ini harus juga dimanfaatkan sebaik-baiknya. Secara konkret dalam media sosial ini dipakai sekali lagi untuk ya mewartakan kabar baik, ya berita-berita gembira, dan juga mungkin riwayat-riwayat orang kudus, dan kemudian juga caption-caption yang membangun, ya, memberikan inspirasi. Karena kalau tidak dipakai seperti itu, ya justru menyeret orang-orang ke hal-hal yang negatif. Karena banyak orang bilang di media sosial seperti itu tidak ini global, kan bersifat global. Jadi semua misalnya sekarang orang posting ini 1-2 detik sampai di dunia bisa melihat, bukan cuma satu keluarga, 2 kelompok dan seterusnya. Mendunia, mengglobal betul-betul. Jadi sebagai himbauan untuk kepada orang muda, pakailah sarana ini dengan sebaik-baiknya, dengan tentu ya mempostingkan atau men-forward yang baik-baik, bukan yang ceplak yang kurang-kurang baik. Ya, mulai dari hal kecil, dari caption yang wajar, ya, bukan yang kurang ajar begitu, yang normal, yang baik begitu. Karena orang sekarang kan suka yang viral, bukan viral yang baik, tapi viral yang negatif, membenci, fitnah, begitu, hoax begitu. Pastor, mungkin Pastor bisa menarik kesimpulan berapa hal-hal penting saja bisa Pastor sampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai tema yang kita bahas pada saat ini. Baik, saya mau menyampaikan ini bahwa perintah Yesus kepada kita, hidupilah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Tidak sekedar identitas yang dimiliki sebagai sebuah kebanggaan, tetapi tentu menjadi sebuah panggilan yang harus diwujud nyatakan dalam keseharian hidup, baik mulai dari tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja sendiri, tetapi juga tentu di tengah-tengah masyarakat. Itulah artinya garam dan terang dunia, supaya dengan begitu orang bisa semakin memuliakan Tuhan dalam hidupnya di dunia ini. Oke, baik. Pastor, sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Pastor
datang Sama-sama. di sini bersama kami di studio dalam program Pelita Kasih. Semoga tema yang sudah Pastor ulas pada saat ini semakin membantu pemirsa di rumah, khususnya umat Katolik, untuk semakin bertumbuh dalam iman, menjadi garam dan terang dimanapun berada. Terima kasih Pastor, Tuhan selalu memberkati dalam tugas pelayanan. Ya, sama-sama. Ya. Salve. Salve. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini bersama Pastor Gerardus Poluan. Terima kasih karena Anda setia bersama kami dalam program ini. Semoga apa yang sudah diulas dalam perjumpaan kali ini senantiasa semakin bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kita berada. Saya Yuli Giawa bersama semua kru yang bertugas undur diri. Semoga Tuhan selalu memberkati. Hanya Kau Tuhan tempat jawab.